Ayah, kenapa kau melakukan ini padaku? Dulu kau nakal, saudara kembarmu. Jatuh ke air menyelamatkanmu, membuatnya sakit-sakitan sejak itu. Kau berhutang padanya seumur hidupmu. Hari ini, jangan mencoba merebut tempat dari adikmu sebagai menantu pria terkaya di negara H. Stephanie, aku tidak bermaksud merebut pernikahanmu. Hanya saja ayah dan para kakak sudah membuat semua pengaturan. Lagi pula, aku sangat menderita di keluarga Gu yang pura-pura kaya. Kau hidup enak di keluarga Shen. Sekarang, giliran aku menikah dengan putra orang terkaya dan hidup enak. Hidup enak? Apa aku benar-benar hidup enak di keluarga Shen? Scarlett, kau terlalu baik. Orang seperti dia pantas mati dalam lumpur. Tenang, gunakan identitasnya untuk nikahi putra orang terkaya. Aku curahkan hati dan jiwa untuk bantu keluarga Shen, dan yang kudapat balasannya hanya orang-orang tak tahu. Terima kasih. Jika aku bisa mengulanginya lagi, aku tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Bukankah aku sudah mati? Mungkinkah aku terlahir kembali? Scarlett ikuti bemu Sheluarya Gu. Keluarga Gu kaya dan baik. Ayah, siapa peduli kaya atau tidak? Ayah kandungku ada di keluarga Shen. Aku ingin tetap bersamamu. Hari ini ibu dan ayah bercerai? Di masa laluku, saat ibu dan ayah bercerai, Scarlett mengejar kekayaan dan pergi dengan ibu ke keluargaku. Tapi ternyata keluargaku cuma kaya palsu. Dia sangat menderita di sana. Dia pulang menangis karenanya. Beberapa kali ini dia memilih tinggal sendiri. Dia juga terlahir kembali. Aku selalu tahu, kau adalah anak yang baik dan berbakti. Hanya orang bodoh yang mau ke keluargaku untuk jadi miskin. Aku jelas tidak akan pergi di kehidupan ini. Scarlett selalu baik. Tidak seperti beberapa orang, masih berkeliaran entah kemana saat ini, melakukan entah apa. Biarkan Stephanie pergi bersama ibu ke keluargaku. Aku bersedia pergi ke keluargaku. Aku tahu, kau memang begitu. Anak tak perlu berterima kasih. Mau pergi, pergilah. Meski keluargaku kaya palsu, kenapa meski aku akan kesulitan di sana? Itu lebih baik daripada tinggal di rawa ini. Stephanie, kau tidak benar-benar berpikir keluargaku adalah tempat yang baik, kan? Keluargaku, keluarga kaya terkenal di kota laut. Apa salahnya? Nanti kau akan tahu. Stephanie, kau juga akan menjalani kehidupan yang baik. Dalam hidup ini, tinggal di keluarga Shen, menikahi putra orang terkaya, dan meraih kesuksesan. Itu hanya bisa aku. Dulu, semua pencapaian keluarga Shen berkat bantuanku. Tanpa aku ingin lihat bagaimana keluarga Shen bangkit lagi dan menjadi besar. Scarlett bilang, keluargaku adalah keluarga kaya palsu. Tapi dilihat dari dekorasi dan gayanya, ini tidak terasa seperti keluarga kaya palsu. Kalian anak-anak tak tahu, terima kasih. Bersujud dan renungkan diri kalian. Dulu, ketika aku mengikuti komandanku, membela negara. Saat itu, masa-masa sulit, kami hampir tidak punya cukup makanan atau pakaian. Sekarang, meskipun zaman sudah lebih baik, kita masih perlu menjaga semangat kerja keras. Namun, lihatlah apa yang telah kalian semua lakukan. Kalian hanya tahu cara menghamburkan dan membuang-buang tanpa tahu cara berhemat. Ini adalah merusak warisan keluarga. Terus berlutut. Jangan bermalas-malasan. Hari ini, kalian tidak akan bangun sampai 4 jam selesai. Kami bawa kakek buyut dari desa. Dia keras kepala dan sedikit pikun. Selalu marah karena kami boros. Untuk menyenangkannya, aku suruh semua pelayan pergi dan ganti pakaian kami dengan yang murah. Tapi aku lupa tentang rumah ini. Kakek buyut,
Kau salah paham. Rumah ini milik guruku. Guruku dan putrinya keluar negeri dan tak ingin rumah kosong. Jadi mereka biarkan keluarga kami tinggal di sini sementara. Begitu dong. Sepertinya aku salah paham pada kalian semua. Tapi tetap saja untuk memberi kalian pelajaran. Hari ini, kalian masih harus berlutut selama 1 jam penuh. Itu tidak adil. Kakek buyut. Hello, Stefania. Anak siapa ini? Kakek buyut dibawa isteri baru ayahku. Ayah dan istrinya pergi berbulan madu. Jadi dia datang ke sini sendirian. Tempat ini dekorasinya sederhana, dan orang-orang ini berpakaian biasa. Keluarga keluarga kaya palsu. Ayah bilang dia mau datang ke keluarga Gu. Satu lagi yang coba naik tangga sosial. Gadis ini baik, pakaiannya sederhana, bersih, dan anggun. Pasti anak yang baik. Kemari, biar kakek lihat baik-baik. Masa lalu Scarlett pergi ke keluarga kaya bersama ibu, pakai pakaian terbaik dan perhiasan yang dia temukan. Tak ku diremehkan, tapi dia dimarahi Tuan Glenn karena boros. Dia menangis lama, dan aku tanpa yang mewah. Dia malah suka aku. Stephanie, mulai sekarang, anggap dirimu bagian dari keluarga. Jangan bertindak seperti tamu. Ikuti Grayson dan George. Panggil aku kakek buyut. Tak pernah kukira akan merasakan kehangatan keluarga di sini. Ini kakakmu Grayson. Dan ini adalah kakak ketigamu, George. Ada juga kakak yang lain yang sedang dalam perjalanan bisnis. Jika ada kesempatan, aku akan mengenalkannya padamu. Baik, kakek buyut. Baiklah kalau begitu. Kalian saling berkenalan dulu. Aku sedikit lelah. Aku akan istirahat sebentar. Kakek buyut, biar ku bantu. Pelan-pelan saja. Halo kakak. Kau keluarga Shen. Aku keluarga Gu. Aku bukan kakakmu. Halo, Tuan Grayson. Kakek buyut sudah tua. Kadang bertingkah konyol. Tapi selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk dapat untung darinya. Ku takkan bohong padanya. Sebaiknya begitu. Dulu Scarlett bilang, Grayson selalu acuh padanya. Setelah kulihat, dia memang sulit dihadapi. Keluargaku kosong di dalam, tapi masih sok berkelas. Kumapa meh? Mereka rencananya ungguli semua orang. Sosok kakak ini sebenarnya lumayan bagus. Sebaiknya aku tidak tertawa. Dengan tubuhnya, dia bisa meremukanku seperti serangga. Kamarmu, di lantai atas, pertama sebelah kiri. Terima kasih, Tuan Grayson. Sudahlah, tidak mudah juga bagimu untuk menjaga citra. Baiklah, anggap saja ini perbuatan baikku hari ini. Tuan Grayson, aku bisa jahit. Ku sudah perbaiki bajumu. Lain kali bau robek, jangan dibuang. Aku bisa perbaiki. Sayang kalau dibuang. Terima kasih, Nona Stephanie. Apakah dia terlalu licik? Atau benar-benar polos? Baju robek, kenapa tak dibuang saja? Ini zaman apa? Masih menyahit baju, pakai gaun desainer sekali, lalu buang. Sudah dianggap berhemat. Dasar pemboros. Kalau menurutku kalian semua seharusnya benar-benar belajar dari semangat hemat Stephanie. Tapi baju Stephanie memang sudah agak usang. Kemarilah, Stephanie, duduk di sampingku. Aku ada uang. Grayson akan antar kamu beli baju baru. Anak laki-laki boleh pakai baju usang, tapi kau perempuan harus dirawat baik. Tidak perlu, kakek buyut. Simpan uang ini untukmu. Aku sudah punya baju. Ambil, nanti aku marah. Lagi pula uangnya tidak seberapa. Jangan tolak pemberian orang tua.
Ambil. Kalau begitu, terima kasih, kakek buyut. Makanan ini sangat hambar. Tak ada rasanya. Sebelum kakek buyut datang, makan lobster abalone dan sup Buddha jumps. Ating itu susah sekali. Kalau tidak makan, jangan diutak-atik. Oh benar. Aku bisa makan di tempat temanku. Aku bisa makan seadanya di sini. Aku kenyang. Aku pergi sekarang. George tidak makan sedikit pun dan dia kenyang. Dia tidak kenyang. Dia hanya jijik karena makanan di rumah terlalu sederhana. George selalu bergaul dengan teman tidak beres, menghampurkan uang tiap hari. Dia tak tahu apa itu kerja keras dan hemat. Kakek buyut, percayalah padaku. Serahkan padaku. Aku punya cara. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, mari kita lakukan. Waktunya makan. Tidak buruk. Kenapa semua masakan ini sama saja? Tidak sama sekali. Ini kol tumis cuka, ini kol tumis pedas, sup kol, dan yang ini. Berhenti. Bisa makan hidangan ini. Temanku sebentar lagi pulang dari TK. Aku akan menjemputnya dulu. Berhenti di situ. Jika kau keluar dari pintu itu hari ini, kau bukan lagi keturunan keluargaku. Baiklah, aku akan makan kalau begitu. George, mulai sekarang, kau harus pulang untuk makan setiap hari. Dan setiap kali, kau harus menghabiskan semangkuk penuh. Apa? Makanlah makananmu. Oh, jadi ini triknya. Kenapa kol lagi? Masih kol? Enak. Apa di rumah ini hanya ada kol, tidak ada hidangan lain? Tidak. Siapa kau? Aku adalah Roh Kol. Apa kau mau bermain denganku? Tidak, tidak, tidak. Ayo bermain denganku. Roh kol. Bukan kol, apapun kecuali kol. Waktunya makan. Akhirnya, bukan kol. Enak. Nona Stephanie, benar-benar cerdik. Berhenti. Kau mempermainkanku. Beberapa hari ini, Berhenti. Kau sengaja kerjai aku. Aku sengaja, karena kamu selalu pilih-pilih. Dan buang-buang makanan, agar kau belajar tidak boros lagi. Makanya aku kasih ide ke kakek buyut. Sekarang, balas dendam apapun padaku. Katakan padaku, kau mau balas dendam bagaimana? Meski kau lakukan untuk kebaikanku, lalu kenapa? Akan ku buatmu. Aku tak peduli. Aku cuma mau kau minta maaf. Kalau masih ada kol di sini, aku kasih semua ke anjing. Mual lihat kol. Kembalikan George. Cincinku. Cincin up? Itu adalah barang terakhir yang ibuku berikan padaku. Biar aku, George. Tanganku kecil. Kau bodoh? Kenapa tak bilang kau terluka? Bukan apa-apa, cuma goresan. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku anggap kamu adikku. Jangan malu. Masuk. Bawa kotak PK. Tangan Stephanie terluka.
bisa begini? Tidak apa-apa, cuma kecelakaan. Ini salahku. Aku tak hati-hati. Aku jatuhkan cincin pemberian ibuku sebelum dia pergi. Stefania terluka, bantu aku ambil ke bawah silukan. Berikan tanganmu. Di kehidupan terakhirku, kubaktikan diri pada keluarga Shen. Tapi dibalas pengkhianatan. Tapi datang ke keluarga Gu. Aku akhirnya menemukan keluarga yang nyata. Hati-hati dengan lukanya. Jangan sampai basah. Bukankah ini hotel terbaik di dunia? Grandeur Estate. George, beraninya kau bawa aku ke sini. Kakek buyut akan marahimu. Lagi pula, kita tak mampu beli apapun di sini. Ini karena kamu, tanganmu terluka karena aku, kakek buyut khawatir. Dia suruh kami datang khusus, mau traktirmu makan, dan bantu kamu pulih. Betul, Grayson. Tapi tempat ini terlalu mewah. Grandeur Estate ini adalah milik keluarga kami. Tempat kami sendiri, tidak perlu bicara soal mewah di sini. Aku dulu makan di sini setiap hari. Stephanie, kamu terlalu hemat. Akhirnya keluar makan, nikmatinya, masih tempat langganan kami. Lewat sini. Ayo. Pesan apa saja yang kamu mau. Satu hidangan setengah tahun biaya hidupku, keluargaku mungkin berutang cuma buat pamer. Aku pesan hidangan sayur saja. Saya kadar basa-basnya. Aku mau ini, sayuran tumis, salad jamur hitam dingin, dan jamur dengan sawi hijau. Makan sayuran saja tak cukup, kamu kurus sekali. Keluarkan lobster dan kepiting raja. Ini. Astaga, Pantas saja tempat ini hanya menjamu para elit papan atas. Uang itu buat uang kuliahku 6 bulan. Sangat sepadan. kamu baik sekali. Mengubah uang kuliah jadi uang saku. Kalau tidak, makan acar tiap hari pun, kita takkan pernah ke sini. Bukan apa-apa. Belajar tidak sepenting kebahagiaanmu. Tunggu saja nanti. Tempat ini bisa jadi kantin kita. Makan di sini tiap kali. Akhir-akhir ini, aku hidup seadanya. Mulutku sudah hambar. Tapi aku harus menanggung kesulitan paling pahit untuk melampaui orang lain. Ketika keluarga Shen makmur, maka tidak ada yang tidak akan kumiliki. Dan Stephanie si bodoh itu, dia mungkin sedang memungut sampah di suatu tempat sekarang. Pelayanan buruk sekali, tak ada yang melayani kami. Kalian meremehkan kami. Pelayan. Mana para pelayan? Maaf, saya tadi agak sibuk dengan tamu VIP di sebelah. Anda mau pesan apa? Aku ingin melihat seperti apa elit kaya itu. Benar-benar terlihat. Stephanie, ayo makan yang banyak. Stephanie, Makan yang banyak. Stephanie, kenapa harus kamu? Stephanie, kenapa ada kamu di sini? Dulu di rumah keluargaku, aku tak sanggup datang ke sini. Kenapa dia bisa datang ke sini? Sudah kuduga, keluargaku itu cuma kayak palsu. Mana mungkin mereka ke sini? Cuma beberapa hidangan sayur, hanya untuk pamer. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Dulu keluarga Shen di kehidupan lamaku, bahkan tak bisa berutang di toko kelontong. Aku harus bekerja keras untuk hidup lebih baik. Keluarga Shen di kehidupan ini, tanpa bantuanku, bagaimana mereka bisa ke Grandeur Estate? Kenapa kami tak bisa datang? Stefania, kamu keterlaluan. Lihat dirimu. Berdandan rapi. Makan di Grandeur Estate. Kami menderita. Tapi kamu bersenang-senang di sini. Dulu, jika keluarga kami tidak memberimu makan sampai besar, kamu pasti sudah kelaparan di jalanan. Sekarang kamu sudah menjadi anak tidak tahu berterima kasih. Jaga ucapan kalian. Pelayan. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya hidupnya di keluarga Shen. Stephanie, sejak kamu dan ibu menikah dengan keluarga kaya, kerabat miskin seperti kami, tidak berani mengganggu kalian. Tapi sejak kamu pergi, toilet di rumah belum dibersihkan. Saudara-saudara kita hanya bisa makan roti tawar dan acar. Ayah sakit di tempat tidur dan butuh perawatan. Jika kamu masih punya hati nurani, cepatlah kembali. Dulu, kamu yang menangis, mohon tinggal di rumah Shen merawat ayah. Itu sebabnya aku datang ke keluarga Gu. Seperti kesepakatan, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Shen. Kalau ayah sakit, rawat saja.
atau sewa perawat, bisa sewa perawat untuk bantu. Jadi aku salah menilainya. Dia tidak datang sendiri untuk mendaki tangga sosial di keluargaku. Tidak mungkin. Tak peduli seberat apapun keadaan, kita tak bisa biarkan Scarlett menderita. Tangannya lembut, tak bisa kerja berat, perawat sewaan mahal, dan tidak bisa diandalkan. Tidak ada yang lebih baik dari keluarga. Bagaimanapun kamu sudah biasa jadi pelayan di rumah kami. Jangan buang waktu dan pulanglah sekarang. Lepaskan dia, Stefania, keluarga kami. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Stephanie, dasar tidak tahu diri. Keamanan, seret 2 orang gila ini keluar. Siapa berani sentuh kami? Kami pelanggan. Berani perlakukan pelanggan begini. Aku laporkan ke manajer. Betul. Lagi pula semua orang di sini mau makan. Kenapa cuma dengar mereka saja? Aku beritahu kalian kebenarannya. Keluargaku tidak sanggup bayar. Keluargaku itu kosong melompong. Aku bongkar mereka hari ini. Tidak sanggup bayar. Keluargaku kami adalah pemiliknya. Jangan bilang keluargaku pemilik Grander Estate. Lihat saja kalian semua berpakaian seperti pelayan dan seluruh meja ini cuma sayuran. Dan kalian mengaku sebagai bos. Benar-benar lelucon. Kalian sanggup bayar. Keamanan. Ada yang menyamar jadi bos kalian. Cepat panggil manajernya. Tunggu saja. Mereka panggil manajer, nanti manajer usir kalian. Kalian masuk daftar Haidam Grander Estate. Keluargaku tidak bisa. Identitas palsu mereka terbongkar di depan umum gara-gara aku. Betapa memalukan bagi mereka. Tuan Grayson. Jangan khawatir. Aku bantu. Dia menghiburku. Lupakan identitas kita. Percaya atau tidak, Stephanie bisa makan gratis hari ini. Bukan cuma hari ini. Dia grátis seumur hidup. Dia belagak CEO sombong. Nanti gawat kalau ketahuan. Sudah dalam masalah, masih berlagak, katanya tak perlu bayar seumur hidup. Pasti mau kabur tidak bayar. Miskin dan menyedihkan. Tak sanggup bayar makanan vegetarian. Kenapa pura-pura kaya di sini? Scarlett, keluargaku, bagaimanapun juga adalah keluarga kaya. Jangan membuat suasana canggung. Aku dengar gosipnya. Keluargaku sudah lama bangkrut. Mereka cuma pura-pura. Jadi mereka keluarga kaya palsu. Aku akan mempermalukan mereka habis-habisan. Tepat sekali, mau menipu siapa dengan sedikit kata. Kalian hanya bisa membawa Stephanie, seseorang yang diusir dari keluarga kami. Untuk makan sisa, tunggu manajer datang. Mari lihat kalian bohong. Aku lihat siapa biarkanmu. Makan minum gratis di sini. Kau tidak masuk akal. Tunggu saja, kau akan melihat pertunjukan. Pertunjukan. Lebih seperti mempermalukan diri sendiri. Ini belum selesai hari ini. Kalau kau tak bayar makanan ini. Dan minta maaf padaku dan kakakku. Keluargamu akan menyesal. Oh ya, aku ingin lihat. Siapa yang berani buat masalah di Grander Estate? Kami. Itu mereka. Bos, Anda benar-benar datang sendiri. Bos, Kenapa Anda datang sendiri, bos? Bos, Dia memberi isyarat padaku untuk jangan ungkap identitasnya. mungkinkah keluargaku tidak bangkrut? ini tidak mungkin. Begini, filosofi kami di Grander Estate adalah pelanggan nomor 1. Semua tamu adalah bos saya. Oh jadi begitu. Sudah kuduga, keluargaku hanya pura-pura kaya. Bicara tentang makan gratis. Itu benar-benar konyol. Sekarang manajernya sudah di sini. Mari kita lihat apa yang akan kau katakan. Oh, adegan klasik penghinaan penjahat ini. Baiklah, tak pernah kukira drama klise akan terjadi padaku. Bos itu tidak salah. Seluruh keluarganya bisa makan di sini gratis karena dia adalah pelanggan ke-1000 kami. Sejak kami buka, dia menikmati hak istimewa VIP tertinggi kami, bukan hanya hari ini, tapi mereka bisa makan gratis selamanya. Bagaimana mungkin? Kita cuma selangkah di belakang mereka. Keluarga, gue dapat jackpot. Kenapa bukan kita? Baik manajer, bagaimana dengan saya sebagai pelanggan
1001, apakah kami mendapat keuntungan? Keuntungan. Jangan kira aku tidak mendengar kalian berdua. Tidak sopan. Di depan VIP kami. Keamanan. Usir mereka dari sini. Grandeur Estate. Tidak menerima tamu yang tidak sopan seperti itu. Bawa mereka pergi. Stephanie, kau yalang. Kau berani melihat kami diusir, dan tidak berbuat apa-apa, bahkan kau berlutut dan memohon. Aku takkan biarkan kau kembali ke keluarga Shen. Setelah keluarga Shen sukses, masuk kelas atas sendiri, dan aku jadi menantu orang terkaya, akan ku buat kau bayar? Belanja. Seharian bikin lela. George Grayson, terima kasih untuk hari ini. Kalian naik dan istirahat dulu. Aku akan masak yang lezat untuk kalian. Baiklah, kita naik. Aneh sekali. Tadi aku kira mendengar langkah kaki. Aku kira aku sudah membuat kue labu. Stephanie. Sudah siap? Butuh bantuan. Tidak apa-apa. George, apa kau pikir rumah kita mungkin berhantu? George, ada hantu. Aku lihat itu. Bukan hantu. Stephanie, lepaskan tanganku. Seseorang belum sempat kukenalkan. Kakak keduaku, Gavin. Desainer perfeksionis dan gila kerja. Biasanya sibuk desain di kamar. Sesekali keluar untuk makan. Selalu mengkul. Tiba-tiba. Asal bukan hantu. Aku baik-baik saja. Tapi Gavin selalu makan jam segini. Ya, dia memang begitu. Dia cuma makan kalau lapar. Gavin sulit sebagai budak korporat. Dia kerja keras hanya untuk jaga penampilan keluarga gue yang makmur, padahal sudah hancur. Lain kali aku masak, aku buat porsi tambahan. Gavin, kamu di dalam. Ya. Tidak ada tempat untuk meletakkan makanan. Aku harap Gavin bisa makan dengan benar kali ini. Stephanie, kamu bawa makanannya kemana? Aku ke kamar Gavin. Kamar Gavin. Kamu tidak melakukan apa-apa kan? Tidak. Mejanya sedikit berantakan, tertutup batu-batu kecil. Jadi, aku merapikannya. Gavin paling benci orang lain. Menyentuh barang-barangnya. Dia akhir-akhir ini mengamuk karena kebuntuan kreatif. Sekarang malah lebih parah. Stephanie, jangan ke kamar Gavin. Siapa yang masuk kamarku dan sentuh barang-barangku? Siapa yang baru saja masuk kamarku? Gavin. Aku baru masuk kamarmu. Cuma iseng. Dan ngacak-ngacak barangmu. Kalau mau pukul seseorang, pukul aku aja. Panggun. Aku tahu yang bisa kamu lakukan. Tak mungkin kamu atur begitu saja. Desain yang sempurna. Stephanie yang baru saja masuk ke kamarmu. Bukankah kamarnya jadi jauh lebih bersih sekarang? Akhirnya ketemu inspirasiku. Penataan estetik kamu. Dari berlian itu menarik. Akhirnya ada inspirasi baru. Aku akan mengasingkan diri. Jangan biarkan siapapun ganggu aku. Jangan ganggu aku. Gavin selalu pilih-pilih dan banyak maunya. Aku tak percaya dia dapat persetujuan Gavin. Dia dapat persetujuan Gavin. Stefania, ulang tahun kakek buyut sebentar lagi. Ayo Kemal, karya dia. Oke.
Kakek buyut selalu baik padaku. Kalau begitu, aku harus memilih sesuatu yang bagus. Hey George, mari kita lihat ke sana. Bukankah itu toko perhiasan Gavin? Stephanie punya selera yang bagus. Mu pergi. Silakan, aku lihat-lihat toko lain dulu. Mari kita berpisah dulu. Oke. Halo. Halo, Gavin, hadiah apa yang akan kamu berikan untuk kekek buyut tahun ini? Berikan aku beberapa ide. Stephanie sudah punya ide, tapi aku tidak. Ini sangat membuat frustrasi. Aku belum putuskan. Tanya Grayson. Stephanie mau beli apa? Kita di mal. Dia baru ke toko perhiasanmu. Harus pergi. Lihat sesuatu bagus. Stephanie mungkin tak punya uang sekarang. Halo. Adikku Stephanie. Akan tiba di tokomu. Sudah dapat pemberitahuan dari kantor pusat. Adik Tuan Gavin, Nona Stefania, akan tiba di toko kita. Ikut aku sambut dia. Ya? Stephanie. Tak disangka, ajak Scarlett ke mall santai, malah ketemu kamu. Stephanie, keluarga Gu sudah bangkrut total. Dan kamu masih berpura-pura kaya di toko perhiasan. Apa kamu punya uang untuk membeli perhiasan? Tepat sekali. Jika dia mampu membeli apapun di sini, aku akan makan konter ini. Aku tak mampu beli. Keluarga Shen mampu beli. Kamu berbakti. Harusnya tabung untuk pengobatan ayah. Kenapa ke toko perhiasan? Kamu? Stephanie, jangan membuatku memukulmu. Cepat pergi dari sini. Tepat sekali. Berpakaian lusuh, berani datang ke sini, lihat semua orang ini. Pasti karena pau kemiskinanmu kucowe udah, mereka akan usir kamu. Halo, Nona selamat, pelanggan beruntung kami. Semua perhiasan hari ini, harga terendah untuk Anda. Nona yang mana? Stephanie sangat beruntung. Jadi pelanggan VIP Grander Estate. Sekarang giliranku. Tentu saja itu. Nona Stephanie. Apa? Anda masuk toko dengan kaki kiri hari ini. Seorang peramal meramalkan. Pelanggan beruntung akan melakukannya. Gelang di kiri Anda ini sangat cocok. Hanya 10. Tapi labelnya bilang 1 juta. Tidak, Anda salah lihat. Ini cuma 10. Ada apa ini? Saya cari hadiah ulang tahun untuk kakek buyut saya. Saya lihat yang lain saja. Gyokyuke Kaisaran, kualitas terbaik. Pasti disukai sesepuh. Hanya... Jelas ada 10.000 setelahnya. Tidak. Anda salah. Ini Nona Stefania. Pilih barang untuk diri sendiri. Perhiasan ini kokoh dengan pakaian Anda. Mau ambil satu? Lihat gelang jiok ini, kilau dan transparansinya terbaik. Kalung, anting, gelang. Sepasang cincin ini, total. Nona Stefania beli banyak barang di toko kami hari ini. Totalnya. Tagihan Anda. Apa? Bayar lewat ponsel. Ya. Pria itu bilang, kalau Nona Stephanie bisa beli apapun, dia akan makan meja kasir kami. Meja kasir kami dibuat khusus, dengan bahan berharga, setiap satu harga 1 juta. Permisi Tuan, mau makan di sini? Atau dibungkus? Nona Stephanie, belanjaan Anda. Terima kasih. Silakan datang lagi.
Saya juga masuk dengan kaki kiri duluan. Mana diskon keberuntungan saya kalau begitu? Apa kalian membeda-bedakan pelanggan berdasarkan siapa mereka? Nona Tuan sudah hitung pelanggan beruntung. Harus sesuai profil Stephanie. Tinggi, berat, rambut hitam panjang lurus. Masuk toko dengan kaki kiri dulu. Anda tak penuhi semua syarat. Lebih baik bilang saja kalau pelanggan beruntung itu cuma bisa Stephanie. Sini. Hampir sempurna. Wajahnya sudah pucat, bibirnya juga ungu. Ayah, nanti masuk pura-pura lemah ya. Stephanie beli perhiasan banyak. Di toko perhiasan, kita ke rumah keluarga Gu, ambil kembali perhiasan itu. Jual beberapa potong saja, cukup untuk biaya operasi ayah. Aku mengerti. Stephanie, dasar anak tak tahu terima kasih. Kalau aku terpura-pura lama, aku tak akan dapat uang darinya. Benar. Aku akan membuat Stephanie mengembalikan semua yang dia ambil. Silas, ketuk pintunya. Oke. Stephanie, kau berani curi perhiasan kami. Buka pintunya. George, ini perhiasan yang kubeli di mall kemarin. Dengan diskon besar, cukup berharga. Bisa minta kawin. Ubah jadi uang tunai. Uang ini bantu keluargaku. Dan belikan baju baru. Uang dari perhiasan ini, Ama, cukup untuk keluargaku bangkit kembali. Sedikit bantu. Can. Stephanie, sebenarnya, keluarga kita. Kamu tak perlu beri kami barang-barang ini. Simpan saja. Kan kamu yang beli sendiri. Lihat, kalung ini sangat cocok untukmu. Kalian berdua membisikkan apa? Di belakang kami. Gavin, kamu benar-benar ada-ada saja. Tidak heran, Stephanie? Kira kamu hantu. Kamu jalan tanpa suara sama sekali. Stephanie bilang, dia mau kasih kami perhiasan ini. Benar, Gavin. Aku jarang pakai perhiasan. Kamu ahlinya. Bisa nilai harganya. Meskipun tak berharga, setidaknya bantu keluarga. Stephanie, kita tak butuh ini. Kakak macam apa? Yang ambil barang dari adik perempuannya. Kalau kakek buyut tahu, dia akan patahkan kaki kita. Untung keluarga Shen tak punya selera. Jadi keluarga kita bisa punya adik sebaik ini. Jangan khawatir. Kamu tak perlu pusing soal keluarga. Soal barang-barang ini. Stephanie, keterlaluan. Kami sudah lama panggil kamu. Kamu pura-pura tuli. Kan, Kenapa kalian di sini? kami tak boleh datang. Kalau kami tak datang, kau mungkin lupa dari keluarga mana kau berasal. Kalau mau bertengkar, pergi sekarang. Kami tidak menyambut kalian. Kami di sini untuk menemui Stephanie hari ini. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Stephanie, tanpa Kiliwara kami yang membesarkanmu, mana mungkin kau punya kesempatan jadi pelanggan beruntung, beli semua perhiasan itu. Jadi ini tentang itu? Aku sudah lama di sini. Kau tidak pernah datang menemuiku. Kenapa baru muncul sekarang? Itu semua sudah berlalu. Aku datang ke sini karena aku merindukanmu. Ayah sakit parah sekarang. Kami tak ada uang lagi untuk obatnya. Bukankah kau baru dapat banyak perhiasan? Kalau tak keluarkan untuk pengobatannya, apa kau masih manusia? Stephanie, kami tahu kau lupa asal-usulmu. Setelah ke keluarga Gu, ikatan keluarga Shen tak bisa kau putuskan. Serahkan perhiasannya. Aku bisa memaafkanmu atas ketidakhormatan dan ketidaksetiaanmu sebelumnya. Kenapa kau dramatis? Aku tanya satu hal. Mau kau berikan perhiasannya atau tidak? Mike, Scarlett bebas bermain di rumah sejak kecil dan dapatkan semua yang dia mau. Sementara aku hanya punya tugas tak habis-habis. Bahkan di musim dingin, semua pakaian keluarga. Kalau tidak dilakukan dengan baik, aku masih radang dingin sampai hari ini. Kalian anggap aku keluarga? Stephanie, aku tahu kau selalu merasa tak adil. Tapi meski mereka mengabaikanmu, kau tak bisa lupakan kebaikan keluarga Shen membesarkanmu. Dan jangan jadi orang tak tahu. Terima kasih. Kau. Baiklah, aku putus hubungan dengan kalian. Apa?
Baiklah, aku putus hubungan denganmu. Stephanie, kau tahu apa yang kau katakan? Di kehidupan sebelumnya, aku merawat ayahku yang sakit dan bersusah payah demi pendidikan dan urusan bisnis saudara-saudaraku. Begitulah kalian bisa capai sesuatu, tapi kalian balas dengan bunuh. Seharusnya aku putuskan hubungan dengan keluarga Shen sejak dulu. Aku, Stephanie, mulai hari ini akan putus hubungan dengan keluarga Shen. Kita akan berjalan sendiri-sendiri dan tak ada sangkut pautnya lagi. Keluarga Shen sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Cuma dengan beberapa kata, kau putus hubungan. Tidak semudah itu. Jadi, apa yang kalian inginkan dariku? Tubuh dan darahmu. Anugerah orang tuamu. Kalau mau putus hubungan, belajar dari Nezha, kembalikan tulangmu ke ayahmu. Keluarga kami tak sekejam itu. Cukup isi vas itu dengan darahmu. Kalian sudah keterlaluan. Keterlaluan kalian minta Stephanie tumpahkan darahnya, pergi. Pemutusan hubungan Stephanie adalah urusan keluarga kami. Kau pikir bisa ikut campur urusan kami hanya karena kami di rumahmu? Stephanie tidak akan berani menumpahkan darahnya. Selama dia tidak berani, kita bisa paksa dia serahkan perhiasan itu. Perjalanan ini tak akan sia-sia. Aku tahu yang kulakukan. Aku tak ingin punya hubungan dengan keluarga Shen. Aku tak mau diancam mereka dengan ikatan darah berulang kali jika darahku harus tumpah. Untuk putuskan ikatan itu, itulah yang kudambakan. Grayson, Gavin, George, andai aku bertemu kalian lebih awal. Kakek buyut, jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap menjadi cucu kandungmu. Baiklah. Aku harap kau menepati janjimu. Selama aku mengisi vas dengan darah, aku tidak akan memiliki hubungan lagi dengan keluargamu. Tentu saja. Mulai hari ini, aku, Stephanie, putuskan semua hubungan dengan keluarga Shen. Kita tidak terhubung lagi. Stephanie. Panggil ambulans. Ayah, bagaimana ini? Lari. Kalau keluargaku minta biaya pengobatan Stephanie, cepat, lari. Berhenti di sana? Tidak apa-apa. Biarkan mereka pergi. Stephanie adalah prioritas sekarang. Mereka tidak akan bisa lari. Kondisi pasien sudah stabil. Dia akan segera sadar. Dia kehilangan banyak darah. Jadi, anemia, dia perlu pemulihan. Hati-hati. Terima kasih, dokter. Waktunya rapat, santai. Perhatian. Keluarga Sen sudah keterlaluan. Mulai sekarang, kalian tak perlu rendah hati lagi. Harimau yang tak tunjuk cakarnya akan disangka kucing sakit. Berani mereka intimidasi keluarga kita. Buat apa rendah hati? Keluarga kita selalu begini. Kakek buyut. Aku kurang paham kata kakek buyut. Kau masih berani bohongi aku. Aku sudah tahu sejak awal. Aku tidak ingin kalian menjadi urus dan dekaden. Apa kalian pikir akting miskin ini bisa membodohiku? Kakek buyut. Kapan kakek buyut tahu? Aku sudah tahu sejak awal sekali. Baiklah, waktu bermain sudah selesai. Sekarang saatnya kalian beraksi sepenuhnya. Darah Stephanie tidak boleh tertumpah sia-sia hari ini. Cara membuatnya bangga. Aku tak perlu ajarin kalian kan. Bulan depan, tak ada yang ganggu cucuku lagi. Aku pastikan, saat itu tak ada yang berani ganggu dia. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Semuanya, cepat. Jangan jatuhkan apapun. Cepat, efisien. Hati-hati, jangan buru-buru. Kirim semua boneka.
Gizi terbatas. Itu Kikamari Stephanie. Minta bengkel Haute Couture untuk percepat pembuatan pakaian ini. Harus dikirim besok. Datangkan perawat dan ahli gizi terbaik dari seluruh dunia untuk merawat Stephanie. Semuanya siap, Tuan Grayson. Kartu yang Anda minta sudah siap, isinya ratusan miliar. Berikan pada Stephanie saat dia bangun. Anggap saja uang sakunya. Baik. Stephanie, kamu sudah pulang. Kakek buyut, kita sudah di tempat yang benar. Ini benar rumah kita. Betul sekali. Kamu sudah banyak alami di rumah sakit. Sekarang kamu sudah kembali. Aku tak akan biarkan kamu menderita lagi. Lihat dirimu. Berat badan turun drastis sejak dirawat. Kamu sudah langsing. Sekarang hembusan angin kencang bisa menerbangkanmu. Itu tidak akan terjadi, kakek buyut. Aku hampir pulih sepenuhnya sekarang. Ulang tahunmu sudah lewat. Aku sudah siapkan hadiah, tapi belum kuberikan. Ulang tahun apa? Kondisimu seperti itu. Aku nggak mudah rayakan ulang tahun. Aku sudah tua. Harapan terbesarku agar kalian anak muda aman dan sehat. Lain kali, jangan nakutiku lagi. Aku janji takkan bikin kamu khawatir lagi. Selamat datang di rumah, Nona Stephanie. Dan Anda adalah? Nona Stephanie, kami siap melayani Anda. Semua diatur Tuan Glenn, Tuan Muda Gavin, dan Tuan Muda George. Nona Stephanie, silakan lihat suka. Jika tak sesuai selera Anda, kami bisa ganti. Saya suka. Aku bangun, lahir kembali di alam semesta paralel. Apakah ini benar-benar keluargaku? Nona Stephanie, ini kartu dari Tuan Glenn, khusus untuk Anda. Dia bilang uangnya sedikit, hanya beberapa ribu. Butuh lebih, beritahu dia. Beberapa ribu? Itu lebih seperti dunia nyata. Kali ini, aku pasti benar-benar menakuti mereka. Untuk semua barang dan staf ini, kakak-kakakku pasti serius dengan biayanya. Untuk menebusnya padaku, ini mahal sekali. Mereka terlalu baik padaku. Stephanie, coba lihat. Apakah kamu menyukai semuanya? Kakek buyut, apa kakek buyut tidak merasa ini terlalu boros? Dulu kakak-kakakmu takut aku akan mengomel. Jadi kamar yang mereka siapkan untukmu terlalu sederhana. Tidak lagi, cucu buyutku sayang harus memiliki yang terbaik dari segalanya. Kakek buyut, aku ambil kartu ini dan kartu lain dari kakek buyut lalu ke bank tarik uang. Untuk kakek buyut, perayaan ulang tahun yang layak. Bukankah ini Stephanie? Apa? Bukankah kau masih di rumah sakit? Apa yang kau lakukan di bank? Jangan bilang tak bisa bayar tagihan. Jadi kau mau minta kartu kredit. Dan kau, Scarlett, jangan bilang uangmu habis di pasar, jadi harus ke bank. Kau? Keluargamu kuma pura-pura kaya, berhenti berpura-pura. Situasi keluarga Shen, aku lebih tahu darimu. Sebagai mantan kakakmu, ku beri nasihat, cari kerja sungguhan. Hasilkan uang. Kondisi ayahmu tak bisa tunggu lama. Di kehidupan sebelumnya, kau tak kutahan semua tekanan dan kubawa ke rumah sakit. Kankernya pasti sudah menyebar dan membunuhnya lama. Apapun yang terjadi pada keluarga Shen, bukan urusanmu. Aku tak peduli terjadi padamu. Keluargamu tak berarti apa-apa bagiku. Halo, saya mau tarik uang. Baik. Permisi, Nona. Mohon tunggu. Manajer harus lihat ini segera. Stephanie putus hubungan dengan keluarga kita cuma untuk gabung dengan keluarga Gu yang tak berguna itu. Kalau tidak, mengapa teller itu berlari mencari manajer dengan panik seperti itu? Sebagai mantan kakakmu, biar ku beri nasihat juga. Sebaiknya kau lari sekarang. Kalau tidak, saat polisi tiba di sini, kaulah yang akan masuk penjara. Ada apa dengan semua ketergesaan ini?
ada orang penting yang datang. Kau sudah bekerja di sini 2 tahun. Bisa tenang tidak? Seperti belum pernah lihat apapun sebelumnya. Halo. Saya akan secara pribadi menangani permintaan Anda. Salah satu dari 10 kartu hitam yang dikeluarkan di seluruh negeri, pemegang kartu seperti itu biasanya punya aset triliunan. Kartu ini untuk transaksi di bank kita. Apa? Kartu hitam. Kau terlalu berat. Aku tidak kuat menahan beratmu. Manajer, Anda salah. Tidak mungkin ada uang sebanyak itu di kartu saya. Anda salah. Dari mana didapat uang sebanyak itu? Menurutmu siapa yang lebih tahu di sini? Untuk orang berkedudukan seperti Anda, mungkin memang tidak banyak. Berapa banyak yang ingin Anda tarik? Mengadakan pesta ulang tahun untuk kakek Bayut butuh banyak uang, cuma beberapa ribu di kartu. Aku akan tarik semuanya. Tolong tarik semua uang ini. Apa? Semuanya. Klien berharga ini tidak puas dengan layanan kami. Kalau dia tarik semua, bank kami rugi besar. Tidak bisa diterima. Aku harus cari cara untuk pertahankan wanita ini. Untuk memproses penarikan sebesar ini akan membutuhkan waktu. Saya gagal mengenali Anda sebagai VIP. Mohon maaf. Lanjut diskusi di ruang tunggu VIP. Butuh waktu selama ini untuk penarikan sekecil ini. Yang kecil bagimu. Bagi kami, sama sekali tidak kecil. VIP apa? Tidak kecil sama sekali. Stefania, kartumu paling 3 digit kan? Pertahankan sandiwara ini. Keluarga Gus sangat kaya. Kau habis-habisan ya. Tapi, setidaknya kau bisa menyewa aktor yang lebih baik. Di mana kau menemukan si gendut bodoh ini? Penampilan ini amatir sekali. Tidak, manajer paling benci jika orang panggil dia gendut. Bodoh? Nyonya, jika Anda menghina VIP kami sekali lagi, saya akan mengusir Anda. Dan apa urusanmu di sini? Tentu saja saya di sini untuk menarik uang. Tarik semua uang dari kartu saya. Saldo Anda saat ini 250. Apa? Seharusnya ada banyak uang di kartu ini. Kemana uangku pergi? Ya, tadi aku lihat kamu sok kaya. Kukira kamu super kaya. Ternyata kamu cuma lelucon. Satpam, usir orang ini sekarang juga karena mengganggu VIP kami. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Benar-benar sudah habis semua. Tidak mungkin, aku harus menanyakan ini pada kakak sulungku. Siapa sangka, dia orang gila. Nyonya, orang gila tadi tidak menabrak Anda, kan? Aku baik-baik saya. Tanya tentang uang saya. Kalau mau tarik penuh, silakan lewat sini. Penarikan penuh lewat sini. Nona Stefania, ini semua uang tunai di bank, sekitar 50 juta. Sisa saldo 300 miliar, perlu transfer dari cabang lain. 300 miliar. Mesin posnya rusak. Saya nggak punya uang sebanyak itu di kartu. Tolong gesek kartu ini lagi. Kakek buyut memberikannya padaku dulu. Isinya tak banyak kan? Kartu hitam, edisi terbatas global, batas kredit tak terbatas. Anda ingin tarik semua uang dari kartu ini juga. Kartu setting card ini, bank kami tak babenang, proses penarikan penuh. Nona, pergi ke kantor pusat, ini cukup merepotkan. Bagaimana kalau Anda cukup menyetorkan dana itu pada kami? Bank kami sama sekali tidak bisa kehilangan klien ini. Apa aku bertransmigrasi ke drama keluarga kaya? Kekayaannya tingkat nasional. Mari kita setor saja. Baik, bagus. Terima kasih, Nona. Zoe,
Jangan berdiri di sana. Ambilkan hadiah untuk klien VVVIP yang level VVVIP. Ya, Selamat datang kembali, Nona. Stephanie, kamu kembali. Apakah kamu pergi berbelanja di mall? Sepertinya kamu dapat rezeki nomplok. George. Aku sebenarnya ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku ke bank tarik uang hari ini. Kata mereka di kartu saya masih ada ratusan miliar. Kira apa? Apa keluarga kita memenangkan lotre? Karena kamu sudah tahu, kurasa tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Benar, keluarga kita selalu menjadi keluarga yang benar-benar kaya. Aku masih berpikir kita pasti menang lotre. Stephanie, kenapa tak percaya? Keluarga kita memang. George, santai saja. Stephanie, kalau keluarga kita kaya, kalau kamu punya uang sebanyak mau, apa yang paling ingin kamu lakukan? Mau kulakukan apa? Kamu mau apa? Pesta mewah atau perhiasan mahal? Tinggal di kastil atau ikut acara bakat? Pokoknya, seperti para wanita muda kaya itu, apa yang paling kamu inginkan dalam sebulan? Kami akan buat jamuan besar untuk Stephanie, untuk umumkan statusnya ke dunia. Ini kesempatan pas untuk cari tahu yang dia suka. Aku ingin belajar desain. Belajar desain. Belajar desain impianku. Sayangnya, Tapi apa? di kehidupan lamaku, ayah meobek draft desainku sampai hengku. Dia bilang fokus pada pekerjaan rumah tangga saja. Simon mengkuri draftku. Ikut kompetisi dengan draft itu, jadi bintang. Tapi sekarang tidak ada waktu lagi. Kevin, kamu tahu soal kompetisi desain internasional? Kenapa dia bicarakan itu? Mungkinkah dia sudah tahu kompetisi desain ini bagian dari kejutan ulang tahunnya? Aku tahu, panggung bagi desainer international top untuk pamerkan bakat mereka, dan tempat desainer baru bermunculan. Ada apa? Mau ikut? Aku mau. Peraturan tahun ini berubah. Mereka minta draft desain dan produk jadi. Batas waktu pengumpulan tinggal 2 minggu. Aku khawatir. Jangan khawatir, jika ini yang kamu mau, keluarga dukung kamu. Lagi pula, desainer ulung ada di sini, manfaatkan dia. Betul sekali. Semua kakakmu di sini. Jangan malu. Oke, kalau begitu, aku akan daftar sekarang. Aku sudah mendaftarkanmu. Stephanie, Gavin, aku sudah mengirimkan semua karya pemenang sebelumnya. Aku siap bimbing kamu. Komposisi, teori warna, dan teknik. Aku bantu semuanya. terima kasih Gavin. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Di kehidupan lama, aku tak bisa mewujudkan desain ini sendiri. Adalah penyesalan terbesarku. Akhirnya, aku punya kesempatan. Gavin, ini skitsa yang kubuat dulu. Agak kasar memang, tapi aku ingin mencoba arah ini. Perhiasan motif negara kita. Konsep brilliant. Jika kamu butuh alat atau bahan apapun, langsung saja bilang ke George. Dia punya koneksi. Oke. Pertama kali aku merasa impianku begitu dekat. Stephanie, lihat apa yang kubawakan untukmu. Lihat apa yang kubawakan. Di dalamnya ada jiuk mentah, cangkang mutiara budidaya. Dia menasle. George, ini terlalu berharga. Pakai saya, kalau kurang. Bilang, aku akan beli semua batu permata di planet ini. Jangan terlalu sopan padanya. Dia punya banyak koneksi. Konsep dan kreativitasmu bagus. Tapi karena kau belajar sendiri, aku beri beberapa dasar dulu. Jika fokus pada gaya tradisional, mulai dengan pola ornamen.
Stephanie, kau masih terjaga. Aku pun ide. Ingin mendesain satu set berinspirasi keanggunan catur, tapi belum bisa menangkap keseimbangan sempurna itu antara gerakan dan ketenangan. George, apa kau tahu cara bermain catur? Aku tahu caranya. Tanya Grayson. Grayson main itu. Dia selalu seperti elit bisnis. Kukira dia cuma main golf atau berkuda. Tepat. Jangan tertipu jasnya. Suka budaya tradisional. Mahir semua. Seni tradisional. Kadang panggil dia Master Seni Tradisional. Ayo, aku hantar kamu ke dia. Ayo pergi. Halo. Okey, aku akan segera ke sana. Stephanie, maaf. Ada hal mendesak. Ketuk pintunya. George, aku nggak tahu kenapa. Hadapi kakak tertua bikin gelisah. Ada apa? Apa kau butuh sesuatu? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tunggu, ada sesuatu. Konsep desainku tentang katu. George bilang, kamu hebat. Kamu mau aku mengajarimu? Oke, tunggu aku di bawah. Oke. Tenang saja. Kamu kesulitan di mana? Kamu terlihat gugup di dekatku. Bukan begitu. Aku ingin integrasikan esensi catur, interaksi padat dan kosong, terang dan gelap ke dalam desain. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Sebelum batu diletakkan, setiap penempatan punya potensi hidup. Setelah diletakkan, kemungkinannya tak terbatas. Grayson, hebat. Apa penjelasanku sudah jelas? Ya, sangat jelas. Aku sudah mendapat inspirasi sekarang. Kenapa? Kamu gugup di dekatku. Baunya enak sekali. Grayson, kamu bisa masak. Aku sudah lama belajar. Makanlah. Nanti keburu dingin. Tuan Grayson, sesuai perintah, di seluruh CCT, tidak ada yang akan mempekerjakan keluarga Shen. Bagus. Siapapun sakiti Stephanie, akan kuburu. Tak ada yang lolos. Ada apa? Aku ditolak lagi. Perusahaan itu lagi rekrut karyawan. Begitu dengan namaku. Langsung usir aku. Di kehidupan sebelumnya, mereka semua jadi orang penting. Sebenarnya ada apa ini? Kak, kakak harus coba ikut kompetisi Designer International. Percayalah padaku, kakak pasti akan bersinar. Aku? Kompetisi desain? Aku belum cukup mampu. Kak, pasti bisa. Kakak daftar dulu saja. Masih ada waktu sampai kompetisi dimulai. Kita persiapkan dulu. Ada apa ini? Aku dilarang ikut. Sebenarnya ada apa ini? Maksudmu apa? Kalian tidak tahu. Aku pergi wawancara. Mereka langsung bilang, untuk orang dari keluarga Shen, mereka tidak mau. Sebenarnya ada apa ini? Uang obat hampir habis. Kakak belum dapat kerja. Nyawaku terancam.
Tapi kita tak menyinggung siapa pun. Siapa yang menargetkan kita? Mungkin keluarga Gu? Tidak mungkin. Keluarga Gu cuma keluarga kaya palsu. Mereka tak sekuat itu. Sekarang kita harus bagaimana? Kita nggak bisa diam aja. Uang buat belanja sehari-hari aja nggak ada. Jangan khawatir. Aku tahu seseorang yang bisa bantu. Kita punya Leontin Giok. Bawakan padaku. Di kehidupan sebelumnya, Stephanie menemukan orang ini yang membuat keluarga Shen bangkit dan berjaya. Kalau Stephanie bisa, maka aku juga bisa. Dengan Direktur Zion di pihak kita, keluarga Shen akan melambung tinggi. Aku akan menikahi putra orang terkaya. Stephanie tak pantas mengikat tali sepatuku. Dia akan menyesal karena memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Direktur Zion. Dia selalu ingin Leontin Giok pusaka Shen. Jika kita memberikannya padanya kali ini, pasti akan berhasil. Ya, pengawas Charlie, soal jamuan makan markas besar grup, aku pastikan semuanya sempurna. Adik CEO akan tampil publik pertama kali di pesta ulang tahun ini. Semuanya akan berjalan lancar. Benar, jangan khawatir. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk ini. Tidak akan ada yang salah. Kenapa orang markas besar sombong sekali di depanku? Mereka cuma satu tingkat di atasku. Setelah aku dipromosikan, Direktur, Scarlett masih menunggu di luar. Apakah Anda akan menemuinya? Scarlett. Ayahnya tidak punya uang untuk perawatan dan akan segera meninggal. Ya, dia anggap tempat ini apa? Organisasi amal. Tapi dia bilang dia membawa Leontin Giok. Leontin Giok. Suruh dia masuk? Ya. Direktur Zion, ini tanda hormat saya. Tolong terima. Baiklah, seperti yang Anda tahu, keluarga Shen kami sedang sedikit kesulitan akhir-akhir ini. Leontin Giok ini adalah barang yang bagus. Namun, aku tidak menerima hadiah cuma-cuma. Jadi katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Begini, keluargaku tidak tahu siapa yang baru-baru ini kami sakiti. Ketiga kakak laki-lakiku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Hanya Leontin Giok kecil, dan kamu ingin aku mengatur pekerjaan untuk ketiga saudaramu. Kamu benar-benar seorang pebisnis. Ambil Leontin Giokmu dan keluar? Tidak, bukan begitu. Sebenarnya, keluargaku penuh dengan orang-orang berbakat. Kakak sulungku adalah seorang jenius bisnis. Kakak keduaku adalah seorang prodigi desain. Kakak ketigaku pasti akan menjadi bintang papan atas selama Anda bisa memberi mereka sedikit kesempatan. Mereka kemudian akan sangat menguntungkan karier Anda. Kalau yang Scarlett bilang itu benar, mereka bisa membantuku dengan persiapan untuk perjamuan ulang tahun adik CEO. Kalau begitu, aku akan segera meraih kesuksesan. Soal Charlie, yang baru telepon, kuhancurkan dia. Kakak keduaku ingin ikut kompetisi desain internasional. Aku tak tahu ada yang iri. Dia ternyata tak lolos kualifikasi. Direktur Sion, bantu dia lolos kualifikasi. Kakak keduaku akan menang kejuaraan. Kau sebut kompetisi desain internasional. Kompetisi desain ini disiapkan CEO grup kita untuk ulang tahun adiknya. Perjamuan ulang tahun sebulan lagi. Dan aku sepenuhnya bertanggung jawab atas perjamuan ulang tahun ini. Mendapatkan tempat masuk untuk kakak keduamu. Itu hal yang mudah. Biarkan dia coba. Kalau dia bisa menang penghargaan, aku bantu lagi. Perjamuan ulang tahun C Group. Kenapa di kehidupan lamaku tidak ada? Lupakan saja. Tidak akan mengurangi bakat desain kakak keduaku. Tidak masalah. Kakak keduaku pasti waras satu. Bagaimana jika dia tidak menang? Kalau begitu semua properti keluarga Shen dan semua real estate kita akan jadi milikmu. Di kehidupan sebelumnya, kakak keduaku menang kompetisi desain internasional dan jadi terkenal sejak itu. Dia pasti akan berhasil di kehidupan ini juga. Kakak kedua, Direktur Zion dari C Group, menyukaimu. Dia bilang kamu jenius desain dan ingin kamu ikut kompetisi desain internasional. Tapi, aku bahkan nggak bisa gambar sketsa yang bagus. Kakak, aku bisa nggak ya? Kakak kedua, aku sudah melihat sketsa desain di kamarmu. Jangan terlalu rendah hati. Itu semua adalah desain Stephanie. Aku berencana membuangnya sebelumnya, tapi lalu aku lupa. Lupakan, aku tak bisa. Tidak apa-apa, Kak. Aku percaya kamu bisa.
Paling buruk, kita ambil saja sketsa desainnya dan sedikit memodifikasinya. Mungkin kamu akan melampaui Master Kevin di masa depan dan menjadi seorang master desain perhiasan kelas dunia. Setelah kamu bilang, aku dapat inspirasi. Aku ikut segera. Begitu aku hati master desain, lihat siapa yang berani meremehkanku. Panitia bilang aku menang hadiah emas. Seminggu kemudian. Bagus, kamu bisa, Stephanie. Bagaimanapun, kamu adikku. Kalau Stefani masih gagal, pasti ada yang salah. Selamat atas semakin dekat dengan impianmu. Aku akan menemanimu minggu depan. Bagus. Kakak, ini undangan kompetisi desain internasional. Mereka mengundangku ke acara penghargaan. Bagus, kakak kedua, kamu pasti menang hadiah emas. Aku ikut. Akhirnya lapor ke Direktur Zion. Kebangkitan keluarga Shen dimulai. Langkah pertama. Masa sulitku akan berakhir. Stephanie, sekarang giliranmu untuk menyesal. Tampilan megah. Upacara Akibar C Group. Kakak kedua. Nanti naik panggung terima penghargaan. Wartawan akan mengerumunimu. Tentu saja, kau tak tahu siapa aku. Stephanie, kenapa kamu ada di sini? Sudah aku beri perintah jelas. Larang keluarga Shen dari semua industri. Kenapa mereka bisa ada di sini? Seharusnya aku yang tanya begitu padamu. Kalian tidak menguntit kami kan? Kalian menghantui kami setiap hari. Kami menghantui kalian. Kompetisi desain Grup C khusus untuk putri mereka. Orang biasa tak punya kesempatan ikut serta kami di sini terima penghargaan. Kakak keduaku diundang untuk menerima penghargaan. Tidak seperti kalian. Kalian mungkin membeli tiket untuk masuk. Aku akan menang penghargaan emas. Dari kompetisi desain internasional, segera aku akan menjadi bintang baru di dunia desain, melampaui Master Kevin di masa depan, semakin dekat. Jangan menyesal karena memutuskan hubungan dengan keluarga kami nanti. Kamu pemenang penghargaan emas dari kompetisi desain internasional. Kenapa aku yang dapat penghargaan emas? Coco, Stephanie, kau tak terlalu terkejut karena kemenangan kakak keduaku sampai gila, kan? Dengan keahlian amatiranmu, masih mau menang penghargaan. Siapa yang amatiran? Menurutku, kaulah yang berpura-pura mengerti. Tidak apa-apa, Kak. Jangan marah pada mereka. Jawabannya segera terungkap. Simon menang pakai desainku di kehidupan sebelumnya. Setelah pelatihan dari kakak kedua, aku bukan diriku yang dulu. Simon mustahil menangkan penghargaan emas. Para tamu terhormat, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang umumkan pemenang penghargaan emas kompetisi desain internasional. Adalah desainer karya Chess Rhythm milik Nona Stephanie. Sambut Nona Stephanie untuk pidato di panggung. Apa? Ini tidak mungkin. Kehormatan besar menerima penghargaan hari ini, penghargaan emas kompetisi desain internasional di sini. Terima kasih kepada keluarga saya. Stephanie, aku bangga padamu. Tadi, kalian yakin akan menangkan penghargaan. Terlalu banyak melamun. Tidak mungkin. Aku tahu. Stephanie menyalinnya. Ada yang mencurigakan. Stephanie di keluarga Shen mengincip draft desain kakak kedua. Kakak kedua punya bukti. Tepat sekali. Itu adalah ide-ideku. Dia mencuri desainku. Aku punya draft desain aslinya di sini. Aku punya bukti. Draft desain asli yang Simon serahkan sebelumnya memang sangat mirip dengan milik Stephanie. Ini masih butuh perbandingan lebih lanjut dari juri. Ini kompetisi desain internasional. Skandal plagiarisme sudah muncul. Stephanie terlihat polos. Tak pernah menyangka dia lakukan ini. Tak bisa menilai buku dari sampulnya. Karena Stephanie plagiat. Pemenang kompetisi desain. Seharusnya Simon. Aku tidak plagiat. Draft desain asli itu, kau yang gambar, Simon. Atau draft yang kutinggalkan di rumah keluarga Shen. Kau tahu kebenarannya. Stephanie, jangan tuduh palsu. Desain itu milik kakak keduaku. Kamu bilang itu milikmu? Ada bukti. Benar,
Kamu bilang itu milikmu, tak lantas jadi milikmu. Aku juga bisa bilang si grup milikku. Mana buktinya? Tiap kali aku mulai menggambar desain, ayah akan meriak dan pukul aku pakai gantungan baju. Paragraf desain itu. Draft design Stephanie. Kami lihat dia mendesainnya. Tidak mungkin plagiarisme. Tepat, dedikasi Stephanie. Untuk desain ini, kita semua melihatnya. Aku percaya pada bakat adikku. Aku pertaruhkan reputasiku untuk ini. Stefania mustahil menyiplak. Keluarga gumu, kaya palsu, biasa pamer. Tak apa. Tapi sekarang kamu pamer di kompetisi desain. Siapa kamu? Ada yang kenal. Dan kamu bersumpah atas reputasimu. Hanya desainer top nasional seperti Master Kevin yang punya bobot seperti itu. Kalian orang udik, tak mengerti. Ke Master Kevin. Master Kevin? Master Kevin, aku salah dengar. Dia orang kita yang sapu bersih 3 penghargaan desain internasional utama. Merek perhiasannya. Orang dari negara F terbeli. Perhiasan rancangannya dilelang ratusan juta. Desainnya kini lebih tak ternilai dan langka. Kakaknya mustahil menjiplak. Benar. Juri pasti salah. Dia Master Kevin. Ragu padaku. Beberapa tahun lalu, aku ketemu Master Kevin di pameran desain internasional. Dia adalah Master Kevin. Di kehidupan sebelumnya, saat aku di keluargaku, Gavin sering di rumah, berkeliaran seperti hantu. Dia seharusnya pengangguran. Keluargaku itu kaya palsu. Bagaimana mereka besarkan seseorang seperti Master Kevin? Tuan Zack, lama tak jumpa. Ini adikku Stefania, desainer yang kubimbing pribadi. Hari ini aku di sini menemaninya untuk terima penghargaan. Nona Stefania kakak Master Kevin. Bakatnya tidak diragukan lagi. Dia tidak akan menjiplak. Acara penghargaan berlanjut. Meski keluargaku punya master desain top, terus kenapa dia masih bekerja untuk orang lain? Hanya kakak keduaku yang bisa menang penghargaan ini. Bagaimana aku jelaskan ke Direktur Zion? Aku keberatan mengapa adik Master Kevin dikecualikan dari tuduhan plagiat. Draft desain Stephanie. Debut Master Kevin. Ini untuk bersaing dengan desainer biasa. Untuk kualifikasi penghargaan. Desain kakakku jauh lebih baik. Tapi tak bisa dibandingkan punya kakak baik, Master Kevin. Tidak lebih dari penjahat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tepat sekali, Stephanie. Kau tetap putus hubungan dengan keluarga Sen kita. Kalian berdua sama-sama busuk. Punya kakak desainer hebat. Membukakan jalan untukmu, tentu kau remehkan keluarga kita. Nah, itu benar. Jika begitu, tak ada gunanya bersaing. Desainer seperti kita, sebaiknya pulang saja. Benar. Jika kebenarannya memang seperti ini, maka bagi Simon, itu terlalu tidak adil. Bukan. Sumpah, demi Kevin. Karya irama catur, dari konsep hingga produk, diselesaikan sendiri oleh Stephanie. Sudah lihat draftnya? Lebih menginspirasi dari karyaku. Saat muda, tapi jika ada yang menyebarkan rumor jahat, aku akan cari bantuan hukum dan ajukan gugatan. Tepat. Keluarga gue tidak cari masalah, tapi juga tidak takut. Scarlett, jangan sebarkan rumor palsu. Penghargaan ini pantas untuk Stephanie. Tidak mungkin. Saat Stephanie di keluarga Shen, dia hampir tidak belajar desain sama sekali. Bahkan dengan bimbingan Master Kevin, tidak mungkin dia bisa berkembang secepat ini. Kecuali jika kau bisa memberikan bukti bahwa draft desain ini dirancang oleh Stephanie. Bagaimana aku harus buktikan? Kau dan kakak keduaku bertarung desain di tempat. Jika kakak keduaku menang, maka kau akan mundur dari dunia desain selamanya. Dan tidak akan pernah bekerja di bidang desain lagi. Pemenang penghargaan emas di kompetisi desain sebelumnya adalah Simon. Simon kalah dari Stephanie. Dia tak punya pengalaman desain. Stephanie pasti tidak akan berani setuju. Oke, aku setuju. Dia berani sekali setuju, tapi ini persis seperti yang kuinginkan. Scarlett, aku kurang pengalaman desain. Stefania diayar Master Kevin, aku tak bisa dibandingkan dengannya. Kakak, kenapa selalu puji orang lain dan rendahkan dirimu sendiri? Stephanie yang tidak berguna, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kamu pasti bisa. Kali ini aku tak hanya akan bantu kakakku menangkan kembali penghargaan emas, tapi juga akan hancurkan dan permalukan Stephanie sepenuhnya. Stephanie, kau curi kualifikasi kakakku untuk menang penghargaan emas kompetisi desain. Kalau kakakku menang, kau harus mundur dari dunia desain selamanya dan berlutut minta maaf padanya. Kau cari masalah? Hina Stefania kami. Apa? Stefania kau takut?
Scarlett tahu Simon master desain di kehidupan sebelumnya. Simon adalah master desain di kehidupan sebelumnya. Tapi dia tak tahu desainnya. Aku yang rencanakan dan desain. Kenapa aku tak berani? Demi keadilan. Jika karyaku menang, kau dan Simon juga harus. Berlutut minta maaf padaku. Tentu, kau tak akan menang. Kau hanya banyak bicara sekarang. Kalau begitu, para juri, tolong siapkan alat-alatnya. Sentuhan jenius, lapisan cahaya dan bayangan ini menakjubkan. Teknik cahaya bayangan dadakan ini butuh dasar lebih dari 10 tahun untuk dikuasai. Dia adik Master Kevin. Sangat berbakat. Apa ini? Tunggu sampai kau melihat lukisan kakakku. Maka, kau akan tahu apa itu jenius sejati. Ini benar-benar tidak bisa dilihat. Apa ini? Ini terlalu mekanis. Anak-anak TK bisa menggambar lebih baik darinya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kakak kedua, kapan gambarmu jadi seburuk ini? Sudah kubilang, aku tak berbakat. Ayo lupakan saja, tapi kamu maksa aku saingi Stephanie. Ini salahmu, kamu buat aku malu hari ini. Di kehidupan lamaku, kakak keduaku menangkan penghargaan emas dan terus rilis karya baru. Waktunya singkat kali ini, dia pakai draft desain Stephanie sebagai dasar. Tak mungkin dia gambar seburuk ini. Di kehidupan lamaku, dan ikuti kompetisi, menang penghargaan emas, sukses diraih. Kehormatan yang seharusnya milikku, akhirnya aku dapatkan kembali sendiri. Bagaimana bisa? Kamu diam-diam kasih jawaban ke Stephanie. Scarlett, cukup mempermalukan dirimu. Ayo, cepat pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa kulakukan? Seseorang berjanji akan minta maaf. Kamu sudah kalah, lari seperti tikus. Maaf, ayo pergi sekarang. Dia belum mengatakannya. Maaf. Aku ingat baru saja dikatakan bahwa mereka akan berlutut dan meminta maaf. Jangan kelewatan. Kakak-kakaknya disuruh berlutut minta maaf padanya. Dia tidak takut kena tulah. Tidak, lagi pula aku tak punya hubungan dengan keluarga Shen lagi. Kumohon. Kalau begitu Scarlett dan aku juga tidak akan berlutut. Lutut seorang pria itu berharga. Stephanie, jangan pikir kamu bisa hanya karena dekat dengan Tuan Kevin. Lalu memerintahku. Taruhan tadi. Khusus untuk Stephanie. Keluarga Shen kalah. Kamu akan ingkari janji. Tantangan dan taruhannya. Semua inisiatif Scarlett. Dia kalah. Tapi tak mau mengaku. Reputasinya jelek. Mulai sekarang, keluargaku dengan keluarga Shen lagi menyebalkan. Kakak sulung jenius bisnis. Kakak kiat ya selebriti papan atas, tapi mereka butuh koneksi. Sudahlah, ada kesempatan. Pasti ada jalan. Maaf. Terakhir di toko perhiasan, belum kapok berlutut. Lebih keras. Stephanie, maaf. Stephanie. Nanti aku bikin kamu sujud 100 kali padaku. Sudah lega. Rasanya lega sekali. Terima kasih atas bantuan kalian, kakak-kakak. Dan kamu, kakak. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja. Apa saja? Sentuhannya terasa sangat enak. Aku sudah menerima imbalanku. Imbalan apa? Kenapa aku tidak tahu? Kok aku merasa Grayson bersikap aneh kepadaku belakangan ini? Kurasa aku juga tidak beres. Kok aku merasa kakak kita dan Stephanie menyembunyikan sesuatu dari kita. Scarlett, beraninya kamu membodohi aku. Jadi ini yang kamu maksud, bahwa adik keduamu punya bakat desain. Aku bahkan sudah menggembar-gemborkan sebelumnya, bahwa kita akan merekrutnya sebagai desainer utama kita. Dan sekarang, semua kolegaku menertawaiku. Direktur Zion, jangan marah. Adik keduaku sedang tidak beruntung saja. Selain adik keduaku, aku juga punya kakak tertua dan adik ketiga. Adik ketigaku bernyanyi indah. Kalau kamu biarkan dia ikut pencarian bakat, dia pasti jadi bintang papan atas.
Acara pencarian bakat. Diselenggarakan oleh C Group. Katanya pemenang bisa masuk ke pesta ulang tahun adik CEO. Begitu adik ketigaku jadi bintang, dia bisa membantumu terhubung dengan kantor pusat. Grup kita. Baiklah. Aku bisa pakai koneksiku untukmu. Biar adik ketigamu lolos, babak penyisihan langsung ke semifinal. Tapi, jika kamu mengacaukannya lagi, Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Katakan padaku, apa yang kamu katakan pada kakak tetua hari itu? Rahasia apa yang kamu bisikkan? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti acara pencarian bakat C Group? Di kehidupan lampauku, Silas terobsesi pencarian bakat. Aku jelajahi kota cari guru buat dia. Guru terkenal ubah dia dari nada sumbang, tak koordinasi, jadi penyanyi pandai nyanyi dan menari. Tapi akhirnya... Stephanie, kenapa kamu melamun? Mungkinkah kamu juga tertarik dengan acara pencarian bakat itu? Aku penasaran dengan kehidupan para selebriti. Sebenarnya, kehidupan selebriti kurang lebih sama seperti kita. Tapi karena kamu tertarik, aku akan mendaftar. Aku akan mengajakmu melihat bagaimana rasanya. Kakak ketiga, apa kamu bisa menyanyi? Ajang pencarian bakat itu berat. Jangan khawatir. Nyanyianku memukau. Semua suka. Dengar saja bunga-bunga mekar, bahkan ban mobil pun meledak. Aku jamin beri kejutan. Kakak ketiga kamu bercanda lagi. Aku serius. Semua yang kubilang benar. Bicara apa? Aku baru kasih tahu kakak ketiga, aku penasaran. Soal kehidupan selebritas di industri hiburan? Ajang pencarian bakat. Sepertinya George untuk menyenangkan Stephanie akan rela menanggalkan personanya sebagai masked singer. Permisi, kalian berdua untuk kompetisi. Halo semuanya. Di belakangku, semifinal ajang pencarian bakat C Group. Juaranya langsung tampil di pesta ulang tahun Putri C Group. Kesempatan terkenal dalam semalam. Seperti kalian lihat, perkumpulan para master. Kami wawancara pra-kompetisi dengan para kontestan. Paparazzi ini dari mana? Berani wawancara kami. Menyingkirlah. Kamu halangi jalan kami. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Scarlett bawa Silas. Di kehidupan sebelumnya, Silas menang kejuaraan pencarian bakat, tapi di kehidupan ini, nyanyiannya akan beri kejutan besar. Kakak ketiga, kali ini kamu tidak boleh gagal lagi. Kakak keduaku terakhir kali tidak menang emas di kompetisi desain. Direktur Zion sangat marah. Aku memohon dan memberi alasan sebelum dia mau memberi kita kesempatan ini. Adik, apa kamu tidak percaya padaku? Aku tak pernah false. Suaraku penuh emosi. Bahkan burung-burung kecil di pinggir jalan setelah dengar akan tinggal lebih lama. Waktunya sempit. Aku belum pernah dengar kamu nyanyi, tapi kakak ketiga, aku percaya padamu, juara umum pasti kamu. Sudah pasti. Wah, kita sangat beruntung mendapatkan ruang ganti sebesar ini. Dulu, saat temani Silas ke sini, kami berdesakan di ruang ganti kecil. Bersama kontestan lain, penata rias tak bisa mengimbangi. Akulah yang bantu Silas Medias. Stephanie, kenapa kamu di sini? Kamu seperti hantu gentayangan. Bagaimana bisa masuk? Personel tak berwenang dilarang di ruang ganti. Tak tahu, aku panggil keamanan. Mereka akan mengusirmu setelah diusir berkali-kali. Giliran kita yang usir mereka. Mengusir kami? Kamu pikir ruang ganti ini rumahmu? Kamu tak bisa mengusir kami. Aku juga kontestan. Apa? Bagaimana kamu bisa ikut ajang pencarian bakat di kehidupan terakhirku, George? Bergaul dengan teman-teman mencurigakan setiap hari. Tidak pernah ikut ajang pencarian bakat. Ada apa ini? Kalian bisa ikut. Kenapa aku tidak? Stefania tertarik hiburan. Aku daftar dan nyanyi beberapa lagu. Tak sangka sampai semifinal. Kemampuanku hebat. Mau gimana lagi? Menyerah saja. Kakak ketigaku punya suara emas. Aku menyarankanmu untuk menyerah lebih awal. Sekuat apapun kamu hanya akan dikalahkan oleh kakak ketigaku. Terlebih lagi, aku punya koneksi. Tahu, bagaimana kalau kamu bernyanyi dengan bagus selama kakak ketiga tampil normal dan ada direktur Zion yang bantu kita. Saat itu, George cuma bisa menunggu jadi umpan meriam. Koneksi? Di mana? Aku tidak melihat apa-apa.
kampungan, aku malas memberitahumu. Tidak heran Silas bisa sampai final. Nyanyiannya bikin burung pinggir jalan pingsan. Kalau begitu kakak ketigaku, dia akan ada yang main kotor. Bahkan George tak bisa dibandingkan dengan orang yang punya koneksi. Aku ingin melihat apakah koneksimu lebih kuat dari koneksiku. Bagaimana? Apa aku tampan? Sangat tampan. Tunggu sebentar, aku akan segera merias wajahmu. Tunggu. Sudah selesai merias kakak ketiga. Sekarang mau pergi. Hampir selesai. Nanti dia naik panggung. Kalau begitu, kamu jangan pergi juga, Rias. Sebelumnya, Stephanie dan orangnya selalu mengacaukan semuanya. Kali ini aku harus awasi mereka. Akan kucegah penata rias bantu mereka. Juara hanya akan jadi kakak ketigaku. Tapi apa? Lakukan saja kalau aku suruh. Kamu lupa kota atasanmu. atasan bilang, jangan kusinggung mereka berdua. Suruh layani mereka baik-baik. Aku minta maaf padanya. Scarlet Karamu tak tahu malu. Tak tahu malu? Cari backingan sendiri. Dia tidak butuh backingan, karena kami adalah backingannya. Tolonglah. Keluarga Gumu. Keluarga kaya palsu yang sudah jatuh miskin. Sungguh lelucon. Silas. Naik panggung. George. Bersiap. Apa kamu tidak datang? Kakak ketiga, kalau tidak berhasil, akan kurias kau. Tidak apa-apa, Stefania. Kalau memang tidak berhasil. Aku pakai topeng saya. Topeng itu akan berhasil. Jangan khawatir, percaya pada kakak ketiga. Dia akan memberi kejutan. Selanjutnya, mari kita sambut peserta kita, Silas, ke atas panggung. Yang ini terlihat bagus. Cinta sampai mati. Tidak akan puas kalau tidak habis-habisan. Apa itu suara manusia? Rasanya gendang telingaku protes. Baru itu cukup untuk menyatakan cinta. Tidak, keterlaluan. Aku pusing. Aku merasa jiwa mau keluar dari tubuh. Parah banget. Direktur Zion, kau benar-benar membuatku kesulitan. Bagaimana dia bisa dapat nilai setinggi itu? Anjingku bernyanyi lebih bagus. You requested the swap. Sangat tidak beres. Mereka pasti terima uang. Untung ada Direktur Zion. Meski Silas di posisi terakhir, tetap lolos ke babak berikutnya. Setelah ini, aku cari guru bagus untuk ajar Silas dengan benar. Gaya bernyanyi peserta ini benar-benar unik. Selanjutnya, mari kita sambut peserta kita berikutnya, George. Kenapa dia naik panggung pakai baju begitu? Lebih keterlaluan dari yang palsu tadi. Semua pesaing di sini pasti punya koneksi. Aku harus pasang headphone. Tunggu, topeng ini agak familiar. Aku rasa, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sekalipun kakak ketigaku bernyanyi dengan buruk, jauh lebih baik daripada George. Penampilan memalukan.
Mungkinkah dia, si penyanyi bertopeng yang hilang 3 tahun, tak ada yang tahu identitas aslinya. Dia superstar dunia. Penjualan albumnya di seluruh dunia melebihi 1 miliar. Itu dia, si penyanyi bertopeng. Si penyanyi bertopeng. Mask Singer. George itu tidak berguna. Bagaimana mungkin dia Masked Singer? Dia hanya badut pencari perhatian. Tepat sekali. Nyanyiannya bahkan tidak sebagus punyaku, biasa saja. Di kehidupan sebelumnya, ketiga saudaraku punya keunggulan masing-masing. Kenapa di kehidupan ini? Mereka semua jadi rekan tim yang tidak becus. Tinggi sekali tadi. Cuma Masked Singer yang bisa. Nyanyianmu mengerikan. Berani bandingkan diri. Pergi sana. Kau menghalangi kami. Nonton Masked Singer. Aku hampir masuk 4 besar tadi. Sekarang pasti terdepak. Kita harus apa sekarang? Tidak apa-apa. Kita punya direktur Zion. Meski George bernyanyi bagus, dia tak akan dapat skor tinggi. Kantor pusat bilang, untuk memberi nilai secara normal, tidak boleh ada pilih kasih atau kecurangan. Baiklah, waktunya penilaian. Mari lihat skor kontestan. 100 poin. Sekumpulan idiot. Untung saja kita sudah menjilat Direktur Zion sebelumnya. Ini tidak mungkin. Ada apa ini? Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Direktur Zion? Apa yang kau lakukan? Penampilan kakak ketigamu hari ini memarahiku habis-habisan. Aku akan dipecat dalam 1 jam. Jika kau dan kakak ketigamu tidak kembali, bersiaplah ambil mayat ayahmu. Aneh sekali. Tuan Grayson, suara Anda persis seperti Mas Singer yang sudah pensiun. Jadi, Anda Masked Singer itu? Saya pensiun untuk hidup tenang, kembali untuk adik saya. George, itu si Masked Singer. Penyanyi legendaris yang banyak menang penghargaan, tapi tak pernah muncul di acara variety. Lagu ini khusus untuk adik saya. Dia banyak menderita. Sekarang giliran kami memanjakannya. Masked Singer ini sebenarnya kakak yang penyayang. Kakak luar biasa. Aku iri. Jadi ini kejutan yang disebutkan Grayson. Mataku kemasukan pasir. Hari ini terlalu berangin. George selesai dengan reporter. Kita bisa pulang. Ingat hari apa hari ini? Hari apa? Kamu akan tahu setelah sampai di rumah. Semuanya, lihat video online itu. Jadi itu dia, bagaimana dia bisa begini? Malu-maluin. Ini semua salahmu. Kenapa harus monopoli penata rias? Tidak biarkan George dirias. Lihat apa yang terjadi. Netizen semua mengutukku. Ini karena ketidakmampuanmu. Aku bahkan tak tahu caranya menjelaskan ini ke Direktur Zion. Kamu salahkan aku lagi. Pembeli The Masked Singer. Pukuli mereka sampai mati. Nanti kau lebih baik minta maaf yang benar. Ada apa ini? Scarlett, katamu adik ketigamu bisa menjadi bintang top, dan apa yang terjadi? Semua netizen mengutuknya. Kau bercanda. Kamu juga bilang, kamu bisa terhubung dengan kantor pusat. Aku akan dipecat. Beraninya kau mempermainkanku. Mengurusimu saja, sudah lebih dari cukup. Scarlett, tolong aku. Aku tidak mau mati. Direktur Zion, tolonglah. Aku masih punya kakak sulungku. Dia benar-benar jenius bisnis. Dia hanya kurang kesempatan. Selama kau memberinya kesempatan lagi, kami pasti bisa membantumu terhubung dengan kantor pusat. Jadi kau jenius bisnis itu? Tuan,
Saya tahu sedikit tentang bisnis. Kau lebih baik begitu. Minggu depan di pesta ulang tahun C Group, CEO akan memperkenalkan adiknya. Kau pergi cari investor. Selama kau bisa mendapatkan investasi 100 juta, aku akan melepaskanmu. Aku akan mematahkan tangan kakimu, lalu lempar kau ke bawah jembatan. Terima kasih, Tuan. Kami akan berhasil. Kami pasti berhasil. Ayo pergi. Scarlett, kau bicara apa? Bagaimana cara aku menarik investasi? Kau harus bisa, meski tak tahu caranya. Ini kesempatan terakhir kita. Lagi pula, CEO C Group teman baik. Dengan putra orang terkaya di sini. Putra itu mungkin hadir di pesta. Balikkan keadaan. Tergantung langkah ini. Stephanie ikut aku. Ada apa? Misterius sekali. Tidak ada apa-apa? Yang lebih mengejutkan dari Gavin adalah Master Kevin. Dan kamu masked singer. Kita sudah sampai. Stephanie, aku mendesainnya sendiri. Ini draft desain yang kugambar untukmu. Tanya, aku kapan saja? Ini berlian merah muda kasar terbesar di dunia. Mulai sekarang, kamu yang mendesainnya. Takkan bandingkan mereka dengan ini, kartu bank tanpa batas. Cucuku, beli apa yang kamu suka. Sejak kamu datang ke keluargaku, kami belum beri kamu apa-apa. Anggap ini hadiah. Selamat datang. Aku sudah terima banyak dari keluargaku. Terima kasih semuanya. Stephanie, jangan menangis. Bahagia saja. Maksudmu, kamu tak suka lautan bunga. Kunang-kunang dari Grayson. Dia akan sedih nanti. Kunang-kunang disiapkan Grayson. Aku yakin ada yang cemburu. Karena kamu fokus padaku di panggung hari ini. Diam-diam, dia siapkan hadiah luar biasa. Hadiah. Kami digabung tak seindah miliknya. Jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Aku akhirnya mengerti 2 hari ini. Grayson, kamu mau jadi kakak iparku kan? Terima kasih semuanya. Aku suka semua hadiah kalian. Aku percaya keluargaku memang kaya. Kevin itu Master Kevin. George itu Masked Singer Grayson. Kamu tidak mungkin punya identitas khusus juga, kan? Aku... Grayson, bisnismu legal kan? Bahkan kalau dia bilang dia adalah Godfather Mafia, aku tidak akan terkejut. Ya, aku tidak sehebat itu. Aku harus pulang, mewarisi bisnis keluarga. Grayson, berhenti merendah. Semua tahu kamu habiskan 5 tahun, lipat gandakan aset keluargaku 10 kali lipat, kamu sendirian ubah keluarga kita, jadi keluarga kelas atas, cukup kaya saingi negara, semua tahu si grup. Mereka sebut kau macan tutul timur, bahkan miliarder top di negara H, berebut kerja sama dengan keluarga kita. C Group bisnis keluargaku. Kompetisi desain dan pencarian bakat, semua diaturmu. Jangan dipikirkan, ulang tahunmu tinggal beberapa hari lagi. Acara pencarian bakat dan kompetisi desain ini, semua untuk pesta ulang tahunmu. Lalu, di pesta ulang tahunmu, aku akan perkenalkan kamu ke semua orang. Keluar Yashita, akan umumkan ke seluruh dunia, kamu putri kami yang paling dicintai. Stephanie, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kalung ini sangat cocok untukmu. Memang cucu kesayanganku. Mulai sekarang, kamu harus berpakaian cantik dan berbahagia setiap hari. Ayo pergi. Tunggu. Tunggu. Aku juga membawakanmu hadiah. Aku yang mendesain. Oh, bros-bros ini sendiri. Semoga kau suka. Aku suka apapun yang kakak berikan.
Apa memakai bros? Butuh waktu selama itu. Tidak apa-apa, Gavin. Kamu tidak seharusnya di sini. Pergilah bermain. Baiklah, ayo kita pergi duluan. Kenapa mereka semua pergi? Mungkin mereka sudah duluan. Ayo, kita pergi juga. Lihat, betapa serasinya. Mereka serasi banget. Itu orang penting dari keluarga mana ya? Stephanie, ini bukan tempatmu. Stephanie, ini bukan tempatmu. Baju ini sebenarnya bagus. Ini Sevan. Tapi mau sebagus apapun, apa gunanya dia bersama keluarga gue, keluarga kaya palsu. Ini pesta ulang tahun grup C. Untuk putri mereka. Tidak sembarang orang bisa masuk. Kamu cuma anak tiri dari keluarga kaya palsu, punya undangan. Aku tidak punya undangan. Sudah kuduga, akhirnya dapat poin. Jadi bagaimana kalau Stephanie dua kakaknya adalah master design? Atau selebriti papan atas, kamu bahkan tak bisa dekat-dekat grup C. Tak punya undangan, tapi berani datang. Keluar dari sini, atau aku panggil keamanan. Tepat. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Pergi. Jangan ganggu. Sedang bicara bisnis dengan orang penting. Pembicaraan bisnis. Kakak, laki-lakiku Yenius bisnis. Yang bisa hadir pesta ini, mereka kaya atau berkuasa selama keluarga kita berhubungan dengan salah satu dari mereka. Kemuliaan dan kekayaan masa depan akan mudah dicapai. Meski aku tak tahu caranya. Investasi keluarga. Shen. Tapi, kakak laki-lakiku ambil semua pujiannya. Seth itu Yenius bisnis. Keluarga kami biada. Tak bisa dibandingkan dengan keluargamu yang bobrok. Stephanie, kamu sudah bersusah payah untuk memutuskan hubungan dengan keluarga kami, tapi siapa sangka kamu masih miskin. Tidak bisa mendapatkan undangan. Aku tak punya undangan. Aku tuan rumah pesta ini. Kamu, tuan rumahnya. Menurutku kamu delusi. Stephanie, leluconmu sekarang semakin konyol. Kalau kamu tuan rumah pesta ini, maka aku CEO Group C. Aku CEO-nya. Jangan bilang selanjutnya pesta ini. Khusus untuk Stephanie. Berani-beraninya kamu bilang begitu. Keluargamu sudah jatuh miskin. Sampai kalian berdua harus keluar menipu. Orang demi uang. CEO C Group. Biasanya tak menonjol. Tak ada yang tahu. Dia bukan penipu sepertimu. Bisa mengaku begitu. CEO asli tiba. Lihat apa yang akan kamu lakukan. Kenapa repot-repot bicara dengan mereka? Usir saya mereka. Kalian mau pergi sendiri atau harus aku panggil keamanan? Oh. Gaun yang kamu sewa ini tidak murah kan? Kalau penjaga merobeknya saat mereka datang, jangan minta kami membayarnya. Jadi kamu bilang, kamu beli gaun ini sendiri? Apa kamu punya uang? Apa keluarga Shen punya uang? Apa urusanmu? Bagaimanapun aku, masih lebih baik darimu. Yang tak punya undangan, menyelinap masuk. Jadi kamu tak mau pergi? Aku bantu. Baiklah. Sandiwara ini harus berakhir. Kau harus kembali ke tempatmu. Panggil kepala perencanaan. Tanyakan kenapa sembarang orang dapat undangan. Kau berakting dan ketagihan, ya kan? Kepala perencanaan, kau tak tahu? Hanya CEO C Group yang bisa perintah dia. Kau tak bisa panggil dia sembarangan. Konyol sekali. Tepat sekali. Apa kau pikir bisa menakuti kami? Scarlett, telepon direktur. Sion sekarang bilang ada yang buat masalah di sini. Jangan biarkan mereka berdua rusakkan pesta. Set Direktur Zion akan segera tiba. Begitu dia tiba, kami laporkanmu ke C Group. Kita lihat kalian berdua bisa bertahan di CCT nanti. Direktur Zion bekingmu. Nggak heran kau sombong. Grayson, apa kau mengenalnya? Tidak kenal. Sekretarisku kirim informasinya. Ternyata dia kuma.
Direktur Perencanaan Cabang Kecil. Betapa konyolnya. Aku tak menyangka seorang direktur cabang kecil bisa bertingkah semena-mena di belakangku. Seorang direktur kecil. Posisi tak akan kalian capai seumur hidup. Begitu mereka tiba, kalian akan menanggung akibatnya. Kalian yang bikin masalah di sini, kalian hina. Presiden, apa yang kau lakukan di sini? Apa ada perintah? Presiden. Direktur Zion. Mereka orang-orangmu sangat sombong. Tuan Grayson, tenang. Saya tak kelola mereka dengan baik. Saya usir mereka sekarang. Bagaimana dia bisa jadi CEO? Bagaimana Grayson jadi CEO Gropsy? Kalau begitu pesta ini untuk Stephanie. Kenapa? Kenapa di kehidupan lampau, keluarga gue itu kaya palsu. Tapi di kehidupan ini, keluarga. Ku tiba-tiba jadi keluarga yang sangat kaya. Bagaimana? Stephanie selalu lebih beruntung. Keamanan usir mereka? Aku tertipu trikmu. Kau nyanyi bantu aku. Dapat promosi dan naik gaji. Kau singgung CEO. Hari ini kau akan berakhir cacat, mengemis di jalanan. Kalian semua, keluar. Kekayaan dan kemuliaan, seharusnya milikku. Semua itu seharusnya milik. Stephanie, kau juga terlahir kembali kan? Terlahir kembali. Scarlett, apa kau bicara? Tenang, selama keluarga baik-baik saja, kita pasti bisa bangkit lagi. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau juga keluar. Kalau bukan karena kalian yang tidak berguna ini, kenapa aku harus repot-repot merencanakan semua ini untuk kalian? Sekarang semua usahaku sia-sia. Kenapa Stephanie tidak berbuat apa-apa, tapi punya kekayaan dan kemuliaan? Stephanie pergi ke neraka. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu bodoh sekali? Stephanie, aku tidak apa-apa. Jangan bicara. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Kalau aku tidak bisa membunuh Stephanie, membunuhmu sama saja. Membunuh dua orang itu bonus? Menyingkirkan satu pun tidak rugi. Grayson, pergi ke neraka. Jangan khawatir, Stephanie. Aku benar-benar tidak apa-apa. Terima kasih untuk brosmu. Syukur kamu baik-baik, sayang. Syukur kamu baik-baik, saya. Ini tidak adil. Kenapa kamu selalu beruntung? Sementara aku tidak punya apa-apa lagi. Niatmu jahat, hidup benar dan jujur. Hidupmu takkan lebih buruk. Sayangnya kamu curang. Stephanie, tunggu saya. Aku akan kembali dan bunuh kau. Siapapun yang sakiti keluargaku akan bayar harganya. Lihat, bukankah itu dewa perang legendaris? Ya ampun, itu dia. Bagaimana mungkin? Gavin, panggil sipir bawa Scarlett pergi. Awasi dia ketat. Baik kakek buyut. Bawa dia pergi. Dan kau kelompok kami tak butuh orang sepertimu. Tuan Grayson, saya salah. Keluar. Tidak apa-apa. Jangan biarkan hal-hal ini memengaruhimu. Malam ini kau adalah putri yang paling memukau. Perkenalkan, ini Stephanie. Ini Stefania. Dia adik perempuanku keluarga kami. Putri yang paling kami sayangi. Sejak Stephanie datang ke keluarga kami, dia bawa banyak kehangatan untuk kami. Untuk berterima kasih, saya putuskan memberinya setengah saham atas nama saya. Milikku. Aku juga kasih dia separuh sahamku. Bengkel desainer saya juga ada bagian untukmu. Saya akan memberikan medali kehormatan ini kepada Stephanie. Ya ampun, medali militer kelas khusus? Kata mereka bisa memobilisasi pasukan di seluruh negeri. Tak ada yang ganggu kamu lagi. Terima kasih, kakek buyut. Terima kasih, Grayson. Terima kasih, Gavin. Terima kasih, George. Aku akan selalu berada di sisimu mulai sekarang.
Kebahagiaan bisa begitu sederhana. Matahari bersinar indah hari ini. Hidup baruku baru saja dimulai.